Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa kelas 4 hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi pada tema 2 di subtema 3, yaitu muatan pelajaran IPA. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis. Lalu, kalau energi itu habis, terus kendaraan bermotor mesinnya hidupnya pakai apa dong? Sebelum ke materi berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu energi fosil. Energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang sudah mati tertimbun di dalam tanah berjuta-juta tahun yang lalu. Contoh energi fosil yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang digunakan atau dimanfaatkan untuk bensin, solar, kerosin, dan minyak tanah. Nah, adakah sumber energi yang tidak akan pernah habis sebagai pengganti energi fosil? Mari kita cari tahu dengan menyimak materi kali ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif disebut juga energi pengganti. Energi alternatif sangat dibutuhkan untuk mengganti energi yang biasa dipakai selama ini, yaitu energi yang berasal dari fosil. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak akan habis, karena ketersediaannya melimpah di alam. Ada keuntungan dan kerugian dalam penggunaan energi alternatif. Baik, yang pertama, keuntungan penggunaan energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif dapat digunakan berulang-ulang dan tidak akan habis. Yang kedua, energi alternatif jumlahnya sangat berlimpah di alam. Ketiga, pengolahannya tidak merusak alam. Keempat, tidak berbahaya, aman, serta tidak menimbulkan penyakit. Dan terakhir, energi alternatif ramah lingkungan. Kemudian, kerugian menggunakan energi alternatif atau kelemahan. Yang pertama, dibutuhkan biaya yang besar untuk memanfaatkan energi alternatif. Lalu, dibutuhkan teknologi tinggi dan pemikiran yang rumit untuk memanfaatkan energi alternatif. Dan terakhir, tersedianya juga dipengaruhi musim. Contoh, air akan banyak ketika musim penghujan, tetapi akan berkurang ketika musim kemarau. Berikut contoh energi alternatif. Yang pertama, matahari. Yang kedua, angin. Ketiga, air. Keempat, panas bumi. Kelima, gelombang laut. Dan yang terakhir, bahan bakar bio.
Baiklah, kita bahas sumber energi yang pertama, yaitu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang ada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dari sinar matahari dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Alat untuk mengubah energi matahari menjadi listrik ialah panel surya. Berikut gambar pada alat panel surya. Yang kedua, sumber energi alternatif yaitu angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan layar perahu dan kincir angin. Alat untuk menggerakkan pada kincir angin disebut dengan aerogenerator. Pemanfaatan tenaga angin saat ini sedang gencar-gencarnya dilakukan di banyak negara di dunia. Karena jumlahnya yang tidak terbatas, kebanyakan negara mengubah energi angin menjadi energi untuk memutar turbin pembangkit listrik. Kemudian, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi tersebut dapat digunakan untuk membangkit listrik tenaga air. Air dikumpulkan pada bendungan lalu dialirkan menurun sehingga seperti air terjun dan dapat memutar turbin. Kemudian, energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang bersumber dari dalam perut bumi yang tidak akan habis. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Kemudian, gelombang air laut. Gelombang air laut. Gelombang air laut dapat dijadikan energi alternatif. Gelombang laut akan memutar turbin yang terdapat di dalam air laut. Di beberapa negara, gelombang air laut merupakan sumber energi alternatif yang sudah digunakan. Seperti ini gambar contoh daripada gelombang air laut, memanfaatkan gelombang air laut. Nah, berikutnya, sumber energi yang patut kalian tahu adalah sumber energi biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio dibagi menjadi 3. Yang pertama, biodiesel berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel dapat digunakan untuk mengganti solar. Berikutnya, bioetanol berasal dari tumbuhan singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Yang ketiga, biogas berasal dari kotoran hewan yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang setelah melalui proses penguraian yang menghasilkan gas metana. Biogas ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, memasak, dan sebagainya. Contoh daripada sumber energi alternatif dari biomasa. Pohon jara yang ada di sekitar kita atau di pekarangan rumah kalian, pohon jagung, tebu, sagu, ubi, jagung bisa diubah menjadi bahan bakar bioetanol. Dan ini gambar daripada kotoran sapi yang dimanfaatkan untuk bahan bakar gas. Pesan moral daripada pembelajaran hari ini yaitu, yuk kita kurangi pemakaian energi utama dengan cara mematikan lampu di siang hari, berjalan kaki apabila tujuan kita dekat,
menggunakan energi alternatif yang ada di sekitar kita. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa semangat terus dalam belajar. Sampai jumpa di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.